Ada yang bilang SMA adalah kenangan pahit yang tak ingin diingat. Tapi masa SMA aku penuh dengan gejolak masa muda. Su Wansing jam segini masih di sini melambat-lambat. Cepat berangkat sekolah. Setiap hari. Pusingnya nggak ada habisnya sekolah aja. Kamu cuma bisa bikin ibu pusing terus. Selamat. Halo, Tuan Muda. Xiaoxing cepat naik mobil, sekolah mau telat nih. Pak Sam. Gimana bisa aku naik mobil Tuan Muda? Aku nggak jadi naik deh. Aku kesana naik bus saja. Pak Sam, jalan. Baik, Tuan Muda. Namaku Xu Wansing. Dari SMA Negeri 1 Kota A, seorang siswi biasa anak dari pembantu keluarga Fu cowok tadi. Namanya Fu Yanqi, dia adalah Tuan Muda keluarga Fu. Aku dan dia tinggal serumah selama 10 tahun. Aku juga naksir dia selama 10 tahun. Tapi perbedaan status membuatku takut untuk mengungkapkan perasaan. Sampai akhirnya. Otak. Kanker otak stadium akhir. Aku mau mati. Ya Tuhan. Walaupun aku orang biasa-biasa aja. Tapi kamu nggak boleh sembarangan mengambil nyawaku. Fu Yanqi, aku sangat suka sama kamu. Bisa nggak kamu pertimbangkan aku? Maaf ya. Aku nggak suka sama kamu, aku juga nggak ada rencana pacaran selama SMA. Fu Yanqi, aku nggak akan menyerah. Selama kamu belum punya pacar, aku masih punya kesempatan Xu Wansing. Lagi pula aku juga mau mati langsung ngungkapin perasaan ke Fu Yanqi. Ayo ngungkapin perasaan. Tuan Muda. Su Wangsing ini sekolah, panggil aja namaku langsung. Fu Yanqi. Aku ada yang mau bilang. Aku suka. Ya udah kalau gitu. Aku duluan ya. Fu Yanqi. Hidungnya mancung banget. Bulu matanya panjang banget. Matanya cantik banget. Gak apa-apa. Sakit. Tunggu sebentar ya. Fu Yanqi, dia malah mau bantu obati lukaku. Sepertinya dia nggak terlalu benci sama aku. Pasti tadi anginnya terlalu kencang. Dia nggak dengar. Fu Yanqi. Sebenarnya aku kata kelas. Wali kelas itu menyuruhmu ke ruang guru. Apa? Kamu mau mengaku cinta ke cowok yang kamu sukai selama 10 tahun? Siapa? Cepetan bilang. Udah, Jeshuang. Kamu ini mau mempermalukanku sampai mati ya? Tapi aku nggak punya pengalaman ngejar orang. Kamu pernah ngejar orang? Nah, kamu tanya ke orang yang tepat. Beneran pernah ngejar? Nggak pernah. Tapi, aku juga lagi suka sama seorang cowok. Baru-baru ini lagi rencana buat nulis surat cinta dan ngaku ke dia. Nulis surat cinta? Lagi sibuk apa? Surat cinta. Kan balik kan? Surat cinta, ayo kita lihat. Surat cinta. Xu Wansing nulis surat cinta. Untuk siapa? Aku lihat siapa yang nulis. Kamu mau bunuh saksi ya? Kalian lagi ngapain? Ketua kelas,
Zhu Wanxing ini selingkuh. Ketahuan mau bunuh saksi. Surat cinta ini buktinya. Teman Xu Wanxing, kamu sudah kelas 3 SMA. Aku harap kamu fokus pada pelajaran. Surat cinta ini disita, dimusnahkan. Disita. Dear Fu Yanqi. Fu Yanqi, surat cinta Xu Wanxing ini ditujukan untukku. Fu Yanqi, surat cinta Xu Wanxing ini ditulis untukku. Pak Sam, bagaimana mungkin aku naik mobil Tuan Muda? Aku tidak akan naik. Aku akan pergi ke sana menunggu bus. Ternyata dia sebelumnya sering menghindariku, bukan karena membenciku, tapi karena menyukaiku. Hanya saja nilai ujian bulanan Xu Wanxing kali ini turun lagi 10 peringkat. Ayo jalan-jalan, cantik. Ayo, biarkan kamu pergi, Mai. Menggelitikku. Xu Wanxing, tugas utamamu sekarang adalah belajar. Yang kuinginkan bukan hanya kelas 3 SMA, tapi juga masa depan kita. Bintang kecil Yanqi, kalian sudah pulang. Tuan Muda, bintang kalian sudah pulang. Bintang kecil. Kamu kenapa ini? Hari ini tidak senang ya? Aku tidak apa-apa, Ibu Fu. Hanya saja nilai ujian bulanan kali ini tidak bagus. Agak memilih. Nanti ya jangan lagi ikut ibumu memanggil ibu. Panggil aku tante saja. Yanqi, kamu nilai belajarmu bagus. Setiap kali juara 1 tingkat, nanti bantu bintang kecil belajar. Aku tahu. Aku bermimpi ingin punya anak perempuan, tapi malah punya anak laki-laki. Syukurlah bintang kecil tinggal di sini. Bisa dibilang mewujudkan mimpiku punya anak perempuan. Wajah secantik ini, apakah benar-benar ada? Xu Wanxing, yang baru saja aku jelasin ke kamu soal-soal ini. Udah ngerti semua belum? Ngerti. Penjelasan kamu jelas dan mudah dipahami. Aku jadi langsung paham. Bagus kalau gitu. Kamu kerjain soal-soal yang tadi aku lingkari buat kamu semuanya. Besok pagi kumpulin ke aku. Sebenarnya aku nggak ngerti. Kata pepatah, wanita yang keras hati pun bisa luluh jika dikejar terus. Kalau pria yang keras hati apa nggak bakal tahan juga hadapin cewek yang nekat nembak? Nembak yang nekat. Kamu berhenti. Aku tipe orang yang nggak banyak omong kosong. Hari ini aku kasih tahu langsung ke kamu. Aku suka sama kamu. Kalau kamu nggak berani terima, aku punya 100 cara membuat hidupmu sengsara. Kamu siapa? Nembak orang kok seenaknya banget. Aku gampang kok dideketin. Gimana kalau kamu pertimbangin aku? Siapa yang mau ngejar kamu? Kamu nggak mau ngejar aku? Oke deh, kalau gitu aku yang ngejar kamu. Kamu kebelokan. Teman sekelas.
Aku juga tipe orang yang nggak banyak omong kosong. Aku suka sama kamu. Ya, di pacar aku, ya. Cantik. Nggak dengar bel tanda masuk, masih pada kumpul-kumpul. Mau kena potong poin? Su Wongsing, ayo ikut aku kembali ke kelas. Su Wongsing. Teman-teman, hari ini kami akan memperkenalkan seorang teman baru. Ayo, kita persilakan teman baru kita untuk memberikan perkenalan diri. Halo semuanya, nama saya Leo Pratama. Kedepannya, mohon bimbingannya. Katanya murid pindahan ini di hari pertamanya datang, langsung mengungkapkan perasaan ke Sang Dewi. Benar-benar panutan kita. Cara ngejarnya seberani itu ya. Jadilah pacarku. Kamu tahu siapa cewek itu? Jangan tanya aku nggak tahu apa-apa. Teman Su, kedepannya mohon bimbingannya. Ada sesuatu nih, bintang kecil. Kamu beberapa hari lalu bilang mau ngejar seseorang. Jangan-jangan dia? Enggak. Udah jangan dibahas. Waktunya masuk kelas. Bu, saya mau ini dan ini. Nak, kartu makanmu sudah habis saldonya? Pakai kartuku saja. Fu Yanqi. Tadi. Sebagai ketua kelas sudah seharusnya membantu teman sekelas. Jangan berpikir macam-macam. Tadi itu Fu Yanqi yang bayarin makananku. Ini kan bisa dibilang makan siang penuh kasih sayang. Sial banget susah-susah ngantri sampai depan lauknya udah habis. Makan bareng aja. Kalau gitu aku nggak sungkan ya. Kakak Bintang. Katanya Leo Pratama nembak kamu. Dia kan lumayan ganteng. Kamu nggak pertimbangin? Kamu tahu kan Kak Clint? Aku sudah punya orang yang disukai. Cuma dia itu bunga di puncak gunung yang tinggi. Orang yang kusukai itu Juga sangat dingin dan angkuh. Beneran? Siapa? aku aja belum tentu bisa dapetin dia. Nanti kalau udah berhasil baru cerita ya. Kita saling berbagi pengalaman. Wah, cewek cantik langsung nyemplung ke pelukanku. Su Wongsing, kamu kenapa? Makasih ya, aku cuma agak hipoglikemia. Perhatian dari calon pacar masa depan. Tante Shen sebelumnya pernah pesan padaku untuk melarangmu jajan sembarangan di sekolah. Ini tadi aku ke klinik beliin kamu beberapa glukosa. Fu Yanqi ambilkan aku glukosa dari klinik. Glukosa. Aku kasih dia sandwich. Saling memberi dan menerima untuk meningkatkan kedekatan. Kok kamu tahu aku lapar? Kue ini, enak banget. Kemasannya begitu mewah. Jangan-jangan ini khusus disediakan untukku. Ada urusan serius. Itu besok sore ada pertandingan basket. Su Wongsing, kalau aku menang pertandingan, mau jadi pacarku? Su Wongsing bilang, apa dia punya niat jahat padaku? Ayo, jangan karena aku bunga yang lemah, lalu kasihan padaku.
Leo Pratama, aku tidak suka kamu. Kamu jangan lagi melakukan hal-hal yang bikin orang salah paham. Lagi pula, kamu kan belum mengaku padanya. Gimana kalau kamu kasih tahu aku siapa orangnya, aku bantu kamu ngejarnya. Apakah itu Fu Yanqi? Bintang kecil, aku kasih tahu kamu kabar yang heboh. Fu Yanqi tiba-tiba mendaftar untuk pertandingan basket sekolah besok sore. Bukannya Fu Yanqi tidak pernah ikut acara seperti ini. Kok tiba-tiba mendaftar ikut pertandingan basket? Semangat Fu Yanqi, semangat Leo Pratama. Fu Yanqi ganteng banget. Ini pertama kalinya aku lihat ketua kelas pakai seragam basket. Bener-bener, wah. Kurus banget sih. Segini kurusnya bisa main basket. Xiao Xingxing, orang yang aku suka ada di lapangan loh. Orang yang diam-diam aku sukai juga ada di sana. Fu Yanqi, kamu juga suka Chu Wangxing, kan? Urusanmu apa? Kamu suka dia, berarti kita saingan. Tentu saja urusanku. Kalau gitu lebih baik kamu menyerah saja dari sekarang. Dia nggak suka sama kamu. Fu Yanqi ngeliat ke sini nih. Fu Yanqi, dia lagi ngeliat aku. Fu Yanqi lagi ngeliat aku. Dia lagi menantangku. Dia ngeliat ke sini. Ganteng banget dia ngeliat aku. Ngeliat aku. Fu Yanqi, apa dia lagi ngeliat aku? Zhu Wangxing. Lihat no, aku bakal menangin juara buat kamu. Menangin juara. Fu Yanqi, barusan aku lagi lengah. Sebelum pindah sekolah, aku ini kapten tim basket sekolah. Selanjutnya, aku bakal menghancurkanmu sampai babak belur. Istirahat tengah 10 menit. Sekarang Fu Yanqi dan Leo Pratama skornya 23-26. Menurut kalian siapa yang akan menang? Aku taruhan Leo Pratama menang. Katanya dulu dia pemain basket sekolah. Itu kan latar belakang profesional. Aku taruhan ketua kelas. Ketua kelas meski dulu tidak pernah ikut pertandingan basket seperti ini. Tapi tadi beberapa gol yang dia masukkan sangat keren sekali. Benar. Benar-benar bikin aku terkesima. Lagi-lagi? Cepat lihat. Leo Pratama mendatangi kita. Nanti kalau aku memberi Fu Yanqi air dan handuk, apakah dia akan menerima? Leo Pratama datang. Aku. Wah, enak banget. Handukku. Sangat lembut. Awas aku pukul kamu. Jangan pelit begitu dong. Nanti kalau aku menang pertandingan, hadiahnya semua untukmu. Hei, kamu. Sudah untukmu, semua untukmu. Semangat. Semangat. Bukan Leo.
Fu Yanqi tadi kenapa sih? Sekarang dia benar-benar gila. Fu Yanqi. Cut and steal. Pertandingan tinggal 5 detik terakhir. Siapa yang dapat bola ini, dia yang menang. Fu Yanqi menang. Ketua kelas keren banget. Gerakan slam dunk terakhirnya tadi kayak dewa turun ke bumi. Sayangku, kesempatanku datang. Aku mau kasih handuk dan air ke orang yang aku suka. Doakan aku sukses ya. Semoga sukses. Semuanya gara-gara Leo Pratama itu. Merebut air dan handuk yang aku siapkan buat Fu Yanqi. Makasih Kak udah bawa menang. Kak, biasanya kan nggak main basket. Jago banget mainnya diam-diam. Kak, tadi capek ya mainnya. Minum dulu, ini handuknya juga buat Kak. Orang yang disukai Jie Shuang. Jangan-jangan Aku nggak terima barang orang lain. Makasih. Xu Wanxing, aku kalah pertandingan. Sedih banget. Bisa nggak kamu hiburin aku? mau dihibur gimana? Fu Yanqi. Ada apa? Bintang kecil, jangan-jangan dia... Fu Yanqi, selamat ya menang lomba. Kamu nggak senang? Aku nggak senang. Kamu yang mikirnya kebanyakan. Kak Shuang. Xu Wanxing. Kamu jujur aja sama aku. Yang dulu kamu ceritain ke aku, cowok yang kamu sukai selama 10 tahun. Apa iya, Fu Yanqi? Kenapa nggak bilang dari dulu? Kak Shuang, aku nggak sengaja. Aku juga baru tahu, cowok yang kamu suka ternyata juga Fu Yanqi. Selera kita kok mirip banget ya. Nggak heran kita cocok, kompak banget. Tapi si Fu Yanqi itu terlalu dingin. Baru tadi hati kecilku langsung hancur berantakan. Ah, udah, nggak dikejar lagi. Aku saranin kamu, mending lepasin aja dari sekarang. Kak Shuang, aku pasti bakal bisa dapetin dia. Kok yakin banget? Bintang kecil, jangan-jangan kamu beneran naksir dia selama 10 tahun? Mamanya itu pembantu di keluarga Fu. Berarti dia itu si pembantu kecil. Si pembantu kecil, sini cepat layani aku. Dia bukan pembantu kecil, dia teman mainku. Mulai sekarang, siapa yang berani ganggu dia, jangan harap bisa muncul lagi di keluarga Fu. Suka. Dari kecil udah suka. Kalau gitu, aku putuskan. Mulai hari ini aku jadi penasihat strategimu. Pasti bakal bantu kamu taklukkan Fu Yanqi, pria dingin itu. Asik. Plot twistnya benar-benar tak terduga. Pengen banget tahu kelanjutan ceritanya. Kalau saja bisa beli seri terbarunya. Komik ini. Kabar besar. Teman-teman, aku baru lewat ruang guru. Dengar dari wali kelas akan dibentuk kelompok belajar. 3 orang per kelompok. Ada ujian mingguan dan bulanan, lalu ada peringkat kelompok. Aku mau satu kelompok dengan Xu Wanxing. Leo Pratama, memanfaatkan kedekatan ya. Pergi sana. Teman Xu, aku nggak ada maksud lain. Cuma pengen lebih banyak berdiskusi soal pelajaran.
aku. Kelompoknya sudah ditentukan. Shuangxing, masuk ke kelompokku. Untuk meningkatkan peringkat kelas, pertama-tama harus tingkatkan nilai rata-rata siswa di kelas. Jadi saya usulkan membentuk kelompok belajar di kelas. Dengan begitu, siswa-siswa bisa saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Yanci, idemu sangat bagus. Guru mendukungmu. Urusan ini guru serahkan padamu sebagai ketua kelas untuk menanganinya sepenuhnya. Fu Yanqi, apa kamu yang main-main dengan daftarnya? Fu Yanqi, Sasu yang main-main dengan daftar nama itu? Guru yang menugaskan aku untuk urusan ini. Wah, kayu nih nggak takut kalau baik aku laporkan ke guru. Kamu menyalahgunakan wewenang. Kalau begitu, kamu meragukan penunjukan guru. Fu Yanqi. Aku nggak nyangka kamu orangnya licik banget. Kamu cuma mengandalkan kepercayaan guru padamu lalu semena-mena, ya? Dengar ya. Aku mau satu kelompok dengan Xu Wanxing. Asal dia setuju, guru juga nggak bakal protes. Aku cari dia sekarang. Leo Pratama, aku peringatkan kamu, jauh-jauh dari Xu Wanxing mulai sekarang. Fu Yanqi, kamu punya hak apa buat ikut campur urusan Xu Wanxing? Dekat dengan siapa? Aku memang suka Xu Wanxing. Aku nggak takut bersaing sama kamu. Mau bersaing silakan. Tapi syaratnya, jangan ganggu Xu Wanxing. Kalau enggak, aku nggak bakal diam. Fuyan. Shi. Kalian berdua? Xu Wanxing, aku ke kantor guru dulu. Kamu tunggu aku di perpustakaan. Kak Shuang, apa tadi mataku yang salah lihat? Mereka bersu. Bintang kecil. Sekarang kamu harus lebih semangat lagi. Terus aku gimana dong? Dengar ya. Nanti kalau udah sampai perpustakaan, duduk di sebelah dia dulu. Terus kamu jepit dia. Hah? Jepit dia? Hah? Ketua kelas, ini tempat duduk yang aku simpanin buat kamu. Cepat duduk. Kamu... Suaramu kenapa? Nggak kenapa-napa kok. Bicara biasa aja. Bukannya Kak Shuang bilang cowok suka cewek yang berbicara dengan manja? Bawa nggak kertas ujian minggu lalu? Matamu nggak enak. Ini diajarin sama Kak Shuang, mengirimkan sinyal mata. Ayo berdiri. Aku jelasin dulu soal-soal yang salah ini. Soal yang ini udah dijelasin berkali-kali. Kamu masih salah, sama yang ini juga. Soal ini tipenya sama. Xu Wanxing. Ngerti enggak? Ngerti. OSIS masih ada urusan. Kamu kerjain dulu sesuai penjelasanku tadi. Perbaiki soal-soal yang salah ini. Nanti aku yang periksa. Oke. Leo Pratama, bisa nggak kamu jangan buang-buang waktumu untukku? Masa sih? Kamu beneran anggap serius pernyataanku ke kamu? Aku cuma merasa kamu ini orangnya lucu banget. Aku kan baru pindah sekolah, cuma mau berteman. Aku kan murid berprestasi olahraga. Setiap hari sibuk latihan. Mana ada waktu buat pacaran? Beneran? Iya, tentu saja. Aku akui sebelumnya memang bikin kamu terganggu. Jadi hari ini aku sengaja minta maaf ke kamu. Komik.
mundur selangkah untuk melompat lebih jauh. Aku ini benar-benar jenius dalam hal pacaran. Fuyanchi, kok kamu sudah pulang? Ada apa? Kenapa aku merasa udara di sekitarku seperti membeku, dingin sekali? Keluarkan. Apa itu? Komik. Komik. Aku belum pernah lihat komik. Xu Wangxing. Jangan buat aku mengulanginya. Jangan disobek. Ini dari Leo Pratama. Aku harus mengembalikannya. Jangan sampai disobek. Xu Wangxing, kamu tahu tidak nilai ujian mingguanmu sudah turun 2 kali berturut-turut? 2 hari lagi ada ujian mingguan lagi. Apa kamu mau terus merosot dan dapat peringkat terakhir? Kamu adalah anggota kelompokku. Nilaimu mempengaruhi peringkatku sebagai ketua kelompok. Xu Fuyanchi selalu hanya dapat peringkat pertama. Aku minta maaf telah menjadi anggota kelompokmu secara tidak sengaja. Aku minta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf. Yang ku mau adalah sikapmu. Asalkan kamu bisa meningkat dalam ujian mingguan ini dan tidak membuat peringkat kelompok kita jadi yang terendah, aku bisa pertimbangkan untuk memberimu hadiah. Benarkah? Aku adalah kelemahan kelompok kita. Kalau begitu nilaimu menentukan batas bawah kelompok kita. Kalau begitu hadiahnya, aku yang menentukan sendiri, boleh? Xu Wangxing, kamu jangan keterlaluan. Harwate. Xu Wangxing, sampai kapan kamu akan mengejarku? Oh. Ayo belajar. Teman-teman, kali ini hasil ujian mingguan kita sudah keluar. Kelompok belajar menunjukkan hasil yang signifikan. Peringkat individu dan peringkat kelompok. Di sini silakan saling berbagi dan membacanya. Kelompok dan individu yang peringkatnya tertinggal. Guru berharap kalian dapat untuk diri sendiri dan kehormatan kelompok berusaha lebih keras. Peringkatku masih stabil seperti biasa. Memang pilar utama kelas kita Xiao Xingxing. Di mana kamu? Di sini. Karena kelemahanku ini membuat kelompok peringkat kelima. Apakah Fuyanchi akan sangat marah? Selesai. Sepertinya Fuyanchi benar-benar marah. Membuat aku menjadi beban kelompok. Ini. Ini. Hadiah untuk kemajuanmu. Tapi kali ini aku cuma naik 1 peringkat. Nggak mau ya sudah. Mau naik 1 peringkat juga namanya kemajuan. Fuyanchi, kamu memang orang yang menepati janji. Perkataanmu bisa dipegang. Hadiah upah ini. Buka aja lihat. Jangan-jangan surat cinta atau semacam tanda mata. Mungkinkah setelah 2 hari ini bersama, Fuyanchi sudah terpesona dengan pesonaku? Jadi lewat hadiah ini dia mau langsung mengungkapkan perasaannya padaku. Berat banget. Ini. 5 tahun ujian nasional, 3 tahun simulasi. Memangnya kamu kira apa? Kak Shuang, bisa nggak kamu berhenti ketawa? Sudah ketawa dari tadi pagi. Fuyanchi. Coba lihat, Fuyanchi.
Wah, kakak kelas. Lagi baca buku apa, Kak? Bintang Kecil. Sekarang murid baru masuk OSIS karena Fuyanci. Kalau kamu mau dekat dengan Fuyanci, cuman ikut kelompok belajar nggak cukup. Ikut pemilihan pengurus kelas aja. Fuyanci, aku mau ikut pemilihan pengurus kelas. Sekarang tugas utamamu adalah belajar. Kamu tidak cocok untuk ikut pemilihan pengurus kelas. Kenapa aku tidak cocok? Jadi pengurus kelas butuh ketelitian, sedangkan kamu ceroboh. Kenapa tipe soal matematika yang sama, kemarin bisa dikerjakan dengan benar, hari ini malah salah lagi? Aku memang tidak jago matematika, tapi bukan berarti aku tidak bisa jadi pengurus kelas yang baik. Lagi pula, orang lain saja boleh ikut, kenapa aku tidak boleh? Memangnya aku payah banget. Tipe soal ini, kemarin juga sudah aku jelasin. Kalau kamu bisa menyelesaikannya, aku tarik kembali ucapanku tadi. Fuyanci. Bisa nggak ganti soal lain? Fuyanci. Salah kamu, soalnya selalu berubah-ubah. Pemilihan pengurus kelas sebentar lagi dimulai. Gugup nggak? Aku sih nggak gugup. Kelihatan sih. Semangatnya tinggi ya. Nih, semoga sukses di awal. Leo Pratama, hati-hati ya. Itulah pidato kampanye saya. Semoga kalian memilih saya. Xu Wangxing, tenang. Fuyanci, aku tidak seburuk yang kamu kira. Karena kedua siswa yang mencalonkan diri sebagai pengurus kelas telah menyampaikan pidato mereka, maka sekarang silakan kita mulai pemungutan suara secara anonim. Ketua kelas, kamu yang bertugas menghitung dan mengumumkan hasilnya. Xu Wangxing, aku mendukungmu. Berdasarkan hasil pemungutan suara, saya umumkan, yang terpilih sebagai pengurus kelas adalah Xu Wangxing. Pengurus kelas Xu Wangxing. Wajahnya dingin sekali. Dia sudah tidak percaya aku bisa menjadi pengurus kelas yang baik. Fuyanci tidak setuju aku mencalonkan diri sebagai anggota kelas. Kemarin aku bersikeras mencalonkan diri sebagai anggota kelas. Pasti dia marah. Aduh, awalnya mencalonkan diri sebagai ketua kelas. Semua itu untuk mendapatkan keuntungan lebih dulu. Sekarang tren perkembangan seperti ini. Jangan-jangan usaha sia-sia. Aduh. Xu
Zhu Wangxing. Kelompok kita di sana. Kamu di sini ngapain? Aduh. Aku tadi melihat Zhu Wangxing. Dia mengintip ke arah sini diam-diam, tapi tidak mendekat. Dia ini... Oh, sampai lupa kamu tidak suka orang lain dekat-dekat denganmu. Aduh. Isu Wensing, barusan wali kelas datang bilang. Minta kamu menyerahkan uang kelas yang sudah dikumpulkan. Baik, aku tahu. Aku akan pergi sebentar lagi. Uang kelas yang kukumpulkan di mana? Uang kelas yang kukumpulkan mana? Cari-cari. Ada. Ini semua tanggung jawabku. Kehilangan uang kelas itu salahku. Fu Yanqi bilang benar. Aku yang ceroboh begini memang nggak cocok jadi pengurus kelas. Apa omongan sampah Fu Yanqi itu? Bintang kecil, masa ini bisa disalahkan ke kamu? Siapa sangka uang kelas ini bisa hilang begitu saja? Mungkin saja diculik orang lain. Zhu Wangxing, uang ini kamu pegang dulu. Hadapi guru dulu. Nggak bisa. Ini tanggung jawabku. Bahkan kalau guru menghukumku di depan umum, aku terima. Teman-teman, kita sudah sekolah lebih dari sebulan. Barang-barang umum mulai langka. Barusan pengurus kelas bilang apa? Ke guru? Zhu Wangxing, kenapa? Ini, uang kelas di tanganmu. Uang kelas ini? Bukannya uang kelas ini kamu yang suruh ketua kelas serahkan ke aku? Uang kelas ini? Bukannya kamu yang menyuruh ketua kelas menyerahkannya padaku, aku. Ada apa? Kapan kamu menyuruh ketua kelas menyerahkan uang kelas kepada wali kelas? Aku juga tidak tahu, Charles. Uang kelas yang kukumpulkan mana? Cari dulu. Ada? Ini semua salahku. Kehilangan uang kelas itu salahku. Fu Yanqi benar. Sifatku yang ceroboh seperti ini sama sekali tidak cocok jadi pengurus kelas. Fu Yanqi, lagi-lagi kamu yang pamer. Aduh, ya ampun, aku mau ke toilet. Kamu ikut? Kalau gitu aku pergi dulu. Fu Yanqi. Tidak menghindariku lagi? Aku tidak menghindarimu. Kamu benar sebelumnya. Sifatku yang ceroboh seperti ini sama sekali tidak cocok jadi pengurus kelas. Sekarang juga aku akan jelaskan ke guru. Uangmu pasti akan kukembalikan. Sebelumnya aku bilang kamu ceroboh. Bukan berarti kamu sebagai orang. Apa? Meskipun kamu tidak sabar dan gelisah, lincah dan tidak teratur, mengerjakan sesuatu dengan ceroboh, tapi kamu tetap tidak tergantikan. Zhu Wangxing, kamu tidak perlu merendahkan diri selamanya. Fu Yanqi, ini pujian untukku. Kehilangan uang kelas, bukan salahmu. Apa maksudnya? Guru, begitulah kejadiannya. Karena kelalaianku, uang kelas hilang. Ketua kelas karena alasan kelas. Menggantinya dengan uang sendiri untukmu. Ini semua tanggung jawabku. Aku akan mengundurkan diri dari posisi pengurus kelas secara sukarela. Uang kelas yang hilang karena aku juga akan menggantinya. Hal ini bukan berarti dengan mengganti uang kelas langsung selesai, tapi
Kamu mengakui kesalahan dengan baik. Pengurus kelas, teruskan dulu. Jangan mengundurkan diri. Terima kasih, Guru. Sudah hampir waktunya kelas, pergilah. Fuyanchi, kenapa kamu di sini? Kamu tahu, siapa yang mencuri uang kelas yang kamu kumpulkan? Kamu tahu siapa yang mencuri uang kelas yang kamu kumpulkan? Ternyata dia. Pencurinya sudah ketahuan. Soal cara menanganinya terserah kamu. Uang kelas itu jelas bukan urusan Fuyanchi. Fuyanchi, kenapa dia terus membantuku? Xi Wanxing, aku benar-benar minta maaf. Ayahku sudah meninggal. Sekarang keluargaku punya banyak utang. Aku mohon padamu, jangan bilang ke guru ya. Aku bisa tidak memberitahu guru, tapi uangnya harus kamu kembalikan padaku. Benar-benar minta maaf. Ini uang saku minggu ini. Ambil dulu untuk dipakai. Lily, nilai akademismu sangat bagus. Harusnya masa depanmu cerah. Jangan sampai tersesat. Xu Wanxing, selama bertahun-tahun ini kamu masih sama seperti waktu kecil. Terlalu baik hati. Xu Wanxing, selama bertahun-tahun ini kamu masih sama seperti waktu kecil, terlalu baik hati. Terima kasih. Paman yang tadi bukan pengemis sungguhan. Saat dia menipu uang jajanmu, jam tangan yang dia pakai di tangan. Lebih tinggi dari gaji ibumu. 2 bulan gaji Xu Wanxing kamu ditipu, kamu tahu tidak? Terima kasih. Oh, ternyata begitu ya Paman, itu benar-benar jahat. Kalau Tuan Muda itu palsu, bukankah itu lebih baik? Dengan begitu, dunia ini tidak jadi berkurang satu orang yang benar-benar malang. Ayo pergi. Fuyanchi mengapa mau membantuku mencari uang kelas yang hilang? Shuangji, kamu bantu aku analisis sesuatu dong. Xiao Xingxing. Alarm level 1, alarm level 1 itu adalah Fuyanchi, pacar kabar angin selama 3 tahun. Itu Fuyanchi, pacar gelapnya selama 3 tahun. Teman-teman, ini adalah teman baru kita, Xian Jiaxue. Shen Jiaxue adalah juara kelas di SMA Nusantara 2. Kenapa tiba-tiba pindah ke SMA kita? Katanya dulu, Shen Jiaxue dan ketua kelas kita sering ikut lomba bersama. Kabarnya mereka. Yanchi. Beberapa hari ini, ketua kelas, kamu sudah capek membimbing teman Jiaxue untuk melihat-lihat sekolah kita dan kelas. Baik. Fuyanchi, aku ada urusan denganmu. Permisi, apa kamu ada waktu sekarang? Ketua kelas, kata guru kamu harus menyerahkan tugas yang baru dikumpulkan ke ruang guru secepatnya. Oh baik, aku tahu. Aku segera ke sana. Ada apa yang kamu cari aku? Aku ingin bergabung dengan kelompok belajarmu. Aku dengar di kelompokmu ada murid yang kurang pandai. Setiap kali selalu menurunkan peringkat kelompok. Aku bisa menggantikannya. Maaf, aku tidak berencana mengganti anggota kelompok. Lagi pula, Xu Wanxing hanya lemah di beberapa pelajaran. Dia tidak bodoh. Aku harap kamu jangan gunakan kata anak bodoh untuk menyebutnya. Xu Wanxing hanya lemah di beberapa pelajaran saja. Dia tidak buruk. Aku harap kamu jangan gunakan istilah siswa bodoh untuk menyebutnya. Bintang kecil, hari ini ulang tahun Fuyanchi. Hadiahmu sudah siap? Aku sudah sejak sebulan lalu mulai mempersiapkannya. Aku. Xu Wanxing. Tiket untuk pameran komik fluorescent. Malam ini, mau ikut nonton?
Benarkah aku ada urusan hari ini? Xu Wangxing, malam ini aku mau belajar di perpustakaan. Boleh aku izin hari ini? Tidak boleh. Fu Yanqi, jangan keterlaluan. Belajar harus seimbang antara kerja dan istirahat. Meski dia sekarang anggota kelompokmu, tidak seharusnya kamu memaksa orang belajar seperti ini. Ayo, kita pergi lihat pameran komik. Tidak, aku tidak pergi. Xu Wangxing, kenapa kamu takut padanya? Dia cuma ketua kelompokmu. Mengapa dia mengawasimu begitu ketat? Jangan asal bicara. Fu Yanqi mengawasi belajarku itu untuk kebaikanku. Dia orang yang sangat adil dan tidak egois. Bagaimana bisa kamu berkata begitu tentangnya? Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Aku harus pameran komik aku yang nak pergi. Fu Yanqi, tapi hari ini aku benar-benar ada urusan. Boleh aku izin? Baik, seimbang antara kerja dan istirahat. Ulang tahun Fu Yanqi kesempatan bagus ini. Aku harus bantu sedikit. Kesempatan bagus nih, ulang tahun Fu Yanqi. Aku harus bantu. Ketua kelas, apa kamu sangat penasaran bintang kecil pergi ngapain semalam? Jadi, dia menolak Leo Pratama hanya untuk merayakan ulang tahunku? Ketua kelas. Kamu mikirin apa? Kok belum pulang? Aku tunggu. Bentar lagi pulang. Oh. Ketua kelas, Xu Wangxing nggak datang belajar. Apa dia pergi ke pameran komik? Katanya sih Leo Pratama yang ngajak dia. Ketua kelas, kamu harus nasehatin dia. Jangan terus-terusan nurunin peringkat kelompok kita. Aku duluan ya. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Pembohong. Yanqi, dengar-dengar hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Aku sengaja siapin kado ulang tahun buat kamu. Semoga kamu suka. Terima kasih, tapi aku nggak terima kado dari orang lain. Tapi aku kan bukan orang lain. Kita kan teman. Ma. Xu Wangxing. Xu Wangxing. Ini buat apa? Xu Wangxing kamu itu. Fu Yanqi, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan buat kamu. Dia nggak pergi sama Leo Pratama. Aku yang salah pikir. Ini Dreamcatcher. Jangan lihat dia biasa aja. Kamu gantung di kamar tidur. Bisa bantu nyaring semua mimpi buruk. Kamu apa merasa ini kekanak-kanakan? Kalau kamu nggak suka, ya udah aku. hadiahku. Kamu nggak bisa ambil. Kalau kamu tidak suka, maka aku akan... Hadiahku. Tidak bisa kamu ambil. Fu Yanqi pasti suka Dreamcatcher yang kuberikan. Aduh, kenapa waktu itu aku tidak kepikiran untuk menyatakan perasaan padanya? Suasana yang begitu baik. Mungkin saja dia kalap, langsung menyetujuinya. Benar-benar tidak mengerti. Xu Wangxing, nilai akademisnya jelas-jelas sangat buruk. Masih bisa sekelompok dengan jenius seperti Fu Yanqi. Beban. Kalau bukan karena dia, kelompok tempat Fu Yanqi berada pasti selalu juara pertama. Keberuntungannya memang sangat baik. Hah, cepat lihat Fu Yanqi.
Hadiahku. Tidak bisa kamu ambil. Bintang kecil, gimana ini? Hujan deras begini. Bagaimana kalau nanti ibuku mengantarmu pulang? Su Wangsing, naik mobil, pulang. Jujurlah, kamu tadi malam kenapa pulang bersama Fuyanci? Sebenarnya saya kayak Fu adalah pembantu di rumah mereka. Jadi aku selalu tinggal di rumahnya. Ternyata ibumu adalah pembantu di keluarga Fuyanci. Iya. Kamu harus jujur. Yang kamu katakan padaku sebelumnya, pria yang sudah kusukai selama 10 tahun. Apakah dia adalah Fuyanci? Iya. Aku sudah naksir Fuyanci sejak kecil. Tapi karena hubungan keluarga, aku selalu takut mengungkapkan perasaanku padanya. Kalau bukan karena tahu, aku tidak akan hidup lama, kata-kata yang menyukainya aku mungkin tidak akan pernah mengatakannya seumur hidup. Apa masalahnya? Sejak dulu kala, banyak sekali putri kaya jatuh cinta pada pria miskin. Kenapa tidak bisa ada satu lagi pangeran kaya jatuh cinta pada Cinderella? Kita ini, meskipun kita miskin, tapi semangat tidak miskin. Situasi belum pasti. Aku percaya padamu, kamu pasti adalah kuda hitam. Kak Shuang, begitu kamu bilang, aku jadi lebih percaya diri. Aduh, panas sekali. Aku sekarang tidak punya tangan kosong, Su Wangsing. Bisa bantu aku usap keringat? Kakak laki-laki ini masih belum menyerah. Nio. Kakak usapkan untukmu. Sudahlah. Lebih baik aku usap sendiri. Su Wangsing, aku ada urusan denganmu. Nanti aku masih harus bersama Yanci mempersiapkan materi debat. Langsung saja, singkat saja aku harap kamu bisa mundur secara sukarela grup belajar Fuyanci. Kamu minta aku mundur secara sukarela grup belajar Fuyanci berdasarkan apa? Kamu menyuruhku mundur secara sukarela kelompok belajar Fuyanci berdasarkan apa? Sudah jelas, karena nilai akademikmu terlalu buruk. Siswa Chu, bisa kebetulan bersama Fuyanci ditempatkan dalam satu kelompok belajar. Itu keberuntunganmu. Tapi tidak bisa karena keberuntungan lalu terus-terusan berani menjadi beban orang lain kan? Fuyanci bagaimana? Dia orang yang sangat bertanggung jawab. Memperhatikan harga diri anggota kelompok. Tidak enak langsung mengeluarkanmu dari kelompok, tapi orang harus punya kesadaran diri. Kamu setuju kan? Kalau aku benar-benar punya kesadaran diri, masihkah aku mengejar Fuyanci? Siswa Shen, apa hubunganmu dengan Fuyanci? Berpikir kenapa kamu mengambil keputusan untuknya? Hubunganku dengan Fuyanci bukankah sejak dulu banyak orang yang membicarakannya? Jangan-jangan kamu benar-benar menganggap itu sebagai rumor, kan? Shen Jiaxue adalah juara kelas di SMA Nusantara 2. Kenapa tiba-tiba datang ke SMA kita? Katanya dulu Shen Jiaxue dengan ketua kelas kita sering ikut lomba bersama. Semua bilang mereka. Dengar-dengar sebelumnya Shen Jiaxue dan ketua kelas kita sering ikut lomba bareng loh. Katanya mereka berdua itu. Aku nggak obat sih. Kami sudah janjian untuk sama-sama masuk Tsinghua atau Peking. Apa? Murid bodoh harus sadar diri. Nilai biasa kamu aja. Lulus S1 aja belum tentu bisa. Masa ia bermimpi di siang bolong bisa dekat sama Fuyanci? Orang seperti apa harusnya bergaul sama orang yang sepadan? Ngomong apa sih? Nggak kelihatan ya? Kamu pantas apa berdiri sama orang pilihan Tuhan? Teman Shen, kami cuma teman sekelas. Jangan keterlaluan bicaramu. Pantas atau tidaknya aku dengan Fuyanci bukan urusanmu. Xiao Xingxing kayaknya ekspresinya aneh ya. Seperti kodok ingin memakan angsa. Su Wangsing, kamu benar-benar mengkhayal. Kamu benar-benar ngawur. Kamu. Bangsat. Shen Jiaxue. Kalian katakan pada Su Wangsing. Aku. Maksudku suruh Su Wangsing jangan sering-sering ganggu Fuyanci lagi. Fuyanci itu anak emas. Nggak boleh dipengaruhi sama si bodoh.
Siapa yang kamu sebut bodoh? Memangnya nilai bagus itu hebat banget? Iya. Xiaoxing kami polos, ceria, dan menggemaskan. Jauh lebih baik daripada kamu. Shen, apa hubungan dengan Fu Yanqi? Berdasarkan apa kamu mengambil keputusan untuknya? Hubungan aku sama Fu Yanqi bukannya dari dulu sudah banyak yang ngomongin? Jangan-jangan. Kamu anggap itu cuma rumor ya? Shen Jaxue, jangan-jangan itu benar. Yanqi. Barusan Xu Wanxing dia. Zhu Wangxing, ada apa? Xu Wangxing, apa yang terjadi? Yanqi, aku cuma menasihati Wanxing agar rajin belajar. Supaya peringkat kelompok kalian nggak turun. Tapi mereka malah mengira aku sedang menyindirnya. Xian Jiaxue, jangan kamu yang memutar balikan fakta. Kan jelas kamu yang mulai mengganggu Xiao Xingxing. Kamu yang memprovokasinya duluan. Kamulah yang bilang suruh dia jauhi Fu Yanqi. Aduh, aku jadi bingung deh. Fu Yanqi ini kayak daging Monk Tang aja. Cewek manapun ngiler sama dia. Xu Wangxing, sebenarnya apa yang terjadi? Aku cuma mau dengar dari kamu. Jangan ganggu, ini bukan urusanmu. Xu Wangxing, hal yang barusan terjadi, kamu tidak mau bicara. Aku bisa tidak bertanya. Fu Yanqi, kamu sebenarnya dengan Shen Jiaxue ada hubungan apa? Sini setingkat kamu ingin meningkatkan nilai tidak ada hubungan. Kamu sekarang. Tapi bagaimana bisa tidak ada hubungan? Aku suka kamu. Kalau kamu benar-benar punya pacar, aku tidak berniat mengejarmu. Xu Wangxing, apakah kamu benar-benar tahu apa itu hal yang paling mendesak? Daripada kamu buang waktu memikirkan ini, lebih baik belajar dengan serius. Bisa kebetulan dengan Fu Yanqi ditempatkan dalam satu kelompok belajar adalah keberuntunganmu. Tapi tidak bisa karena keberuntungan lalu terus-terusan berani menjadi beban orang lain, kan? Kita sudah janji untuk masuk Qingbei bersama. Fu Yanqi, apakah kamu dengan Shen Jiaxue sudah janji untuk masuk Qingbei bersama? Benar-benar bodoh kecil. Apa? Apa? Kamu mau berhenti mengejar Fu Yanqi? Aku sedih banget. Di matanya, aku cuma orang bodoh. Sayang, jangan terlalu sedih. Itu Fu Yanqi, dia buta. Tapi ketua kelas ini biasanya kelihatannya sopan dan lembut, tapi sebenarnya hatinya lebih dingin dari siapapun. Lebih baik kamu lepas saja lebih awal. Bagus juga. Sekarang aku akan bicara ke guru. Aku mau keluar dari grup belajar Fu Yanqi. Zhu Wangxing, ini bukan arah perpustakaan. Mau kemana? Kevin, aku mungkin mau keluar dari grup. Keluar dari grup? Bukan, Zhu Wangxing. Maksudmu apa? Zhu Wangxing, kamu mau keluar dari grup belajar Fu Yanqi? Boleh guru tanya, apa alasannya? Boleh saya tanya guru, apa alasan spesifiknya? Ini tidak mau selesai. Nilai saya terlalu jelek. Di kelompok belajar Fu Yanqi hanya akan menurunkan peringkat kelompok. Membentuk kelompok belajar adalah usulan Fu Yanqi sendiri. Alasan mengajukannya adalah ingin membentuk kelompok belajar dengan tujuan awal agar siswa yang tidak seimbang pelajarannya bisa mengembangkan kelebihan dan mengurangi kekurangan, serta maju bersama. Membentuk kelompok belajar karena ini adalah Fu Yanqi yang secara aktif mengusulkan ke guru, lalu menempatkan saya di kelompok belajarnya, mungkinkah? Fu Yanqi, apakah kamu dan Shen Jiaxue sudah berjanji untuk masuk Qingbei bersama? Dasar bodoh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia secara aktif menempatkan saya di kelompoknya? Natuwena, jika tuamu bersikeras untuk keluar, guru juga tidak akan memaksa. Hanya saja. Guru, saya datang untuk menyerahkan formulir pendaftaran kompetisi fisika. Yanqi, kamu datang tepat waktu. Baru saja Xu Wanxing bilang, ingin keluar dari kelompok belajarmu. Apakah kamu tahu hal ini?
Baru saja Xu Wanxing bilang ingin keluar dari kelompok belajarmu. Kamu tahu hal ini? Tolong. Aku hanya ingin keluar dengan tenang. Kenapa justru bertemu dengan Fuyanchi datang, disebut bodoh olehnya belum cukup? Astaga, apa aku, Xu Wanxing, tidak punya harga diri? Aku tidak setuju. Jika semua orang seperti teman Shu, sembarangan keluar, maka siapa lagi yang akan menganggap kelompok belajar serius? Guru. Aku tidak ingin teman Shu sendirian. Mempengaruhi seluruh kelas. Xu Wanxing ketua kelas benar. Jika bukan muncul masalah yang tidak bisa diselesaikan, sebaiknya jangan keluar. Kalau tidak orang dari kelompok lain ikut-ikutan semuanya sembarangan keluar, maka itu bertentangan dengan tujuan awal mendirikan kelompok belajar. Apa kau? Aku ingin satu kelompok dengan Xu Wanxing. Aku mau satu kelompok dengan Xu Wanxing. Leo Pratama, mau ambil kesempatan karena dekat ya. Keluar dari kelompok belajarku. Mau ikut kelompok siapa? Mau satu kelompok dengan Leo Pratama. Lalu jadi sama seperti dia, nilai ujian selalu peringkat terbawah di kelas. Si bodoh harus sadar diri. Nilai biasa-biasa saja kamu. Untuk masuk universitas saja susah. Janganlah berkhayal bisa dekat dengan Fuyanchi. Orang seperti apa harusnya bergaul dengan orang yang selevel. Fuyanchi, karena nilaimu bagus, kamu merasa hebat. Kenapa meremehkan orang? Nilai bagus memang hebat. Yanchi, materi untuk debat di luar sekolah. Coba kamu lihat. Yanchi, materi untuk lomba debat di luar sekolah. Coba lihat ini. Xu Wanxing, kamu tunggu di sana dulu. Ketua kelas, aku ini bodoh banget. Biarkan saja aku tersiksa. Yanchi, materi untuk lomba debat di luar sekolah. Coba lihat ini. Xu Wanxing, kamu tunggu di sana dulu. Xu Wanxing, jangan mikirin Fuyanchi lagi. Hidup ini singkat. Kamu nggak mungkin nyusul dia. Dia juga nggak mungkin suka sama anak bawang kayak kamu. Ngejar dia. Mending siap-siap ngurusin urusan terakhirmu. Keluarin semua uang yang ada di badanmu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Zhang Lily. Aku benar-benar nggak punya uang lagi. Nggak ada uang. Di tubuhku benar-benar nggak ada uang lagi. Nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, ya mencuri aja. Setiap hari mencuri. Kan jadi punya uang buat bayar uang perlindungan ke kita. Wahahaha. Ini uang saku aku minggu ini. Kamu pakai dulu aja. Zhang Lily, nilai akademikmu bagus banget. Harusnya masa depanmu cerah. Jangan sampai tersesat. Aku nggak mau jadi pencuri. Nggak mau jadi pencuri? Sekarang. Masa berani melawan? Ya kan? Mau kubikin kepo? Ya kan, Nen? Apa lupa dulu waktu jadi anjing dan minta-minta padaku? Jangan mendekat. Lepasin dia. Dasar cewek kampungan. Jangan sibuk campur. Aku kasih tahu ya, aku udah telepon polisi. Polisi sebentar lagi sampai. Telepon policy. Wahahaha. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Lapor policy. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Sekolah kalian, Yizong, peraturannya ketat. Siapa yang nggak tahu? Murid bawa HP, bisa kena hukuman. Kamu punya HP dari mana? Lapor polisi ya. Gadis kecil ini lucu banget. Nggak punya HP. Mau lapor polisi. Pernah lihat HP nggak kamu? Preman-preman ini kok tahu banget peraturan sekolah. Yang bolong begini. Kalian berdua cowok ngebully satu cewek, serius ya? Kak Wang. Saya dan Louis, dua streamer sekolah ini. Pasti dia juga punya uang. Mau aku lepaskan dia? Kasih uang. Aku lepaskan kalian. Hahaha. Aku kasih tahu.
Aku punya backingan. Kalau kalian berani sentuh aku, dia nggak akan lepaskan kalian. Di mana? Di mana? Jangan-jangan dia? Pahaha, Episkorap. Masih bermimpi jadi pahlawan yang menyelamatkan putri? Kuberitahu, hari ini takkan ada yang menolongmu. Serang! Ambil tasnya. Fu Yanqi. Ketua kelas. Anak kecil dari mana ini? Enyahlah, berani menghalangi kami minta uang? Kalau tidak, jangan salahkan kami. Ikut campur lagi, kami hajar kau. Pergi. Bersembunyilah. Wang Xing, kamu tidak apa-apa kan? Ketua kelas. Fu Yanqi. Kamu tidak apa-apa? Zhu Wangxing. Jangan takut. Aku tidak takut, aku hanya mengkhawatirkanmu. Wang Xing, ketua kelas. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tenang saja. Setelah kalian berdua ini, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun. Masalah kalian berdua, aku pasti tidak akan bilang siapa-siapa. Masakannya enak banget. Yanqi, luka di wajahmu ini dari mana? Ditabrak orang mabuk di jalan. Nggak apa-apa. Ibu, Tante Shu. Kalau gitu aku ke lantai atas dulu. Iya. Ya, sana. Aduh. Wah, lupa. Fu Yanqi masih ada luka di bahunya. Aku juga ke lantai atas dulu. Apa aku harus mengetuk atau tidak? Apa kamu sudah janjian dengan Shen Jaxue untuk masuk Qingbei bersama? Dasar si bodoh kecil. Su Wangxing, jangan jadi orang yang pelit. Dia terluka karena kamu. Tapi dia bilang kamu itu bodoh. Sudah jelas dia tidak suka kamu. Lebih baik jangan cari malu. Zhu Wangxing. Suara apa ini di tengah malam begini? Wah, kok rasanya ada orang ya? Aku tidak boleh sampai dilihat ibuku. Aku muncul di sini di tengah malam. Zhu Wangxing. Aduh. Kamu menekan lukaku. Olivia, aku tidak. Kamu datang untuk mengobati lukaku di bahu? Iya. Itu bajumu. Mungkin harus diturunkan sedikit lagi. Oh. Sudah, aku lihat lukanya. Sekarang aku akan mengobatinya. Kosong adalah wujud, wujud adalah kosong, kosong adalah wujud, wujud adalah kosong. Su Wangxing, segera hapus hal-hal yang tidak pantas dipikirkan dari pikiranmu. Zhu Wangxing. Aduh. Zhu Wangxing. Shen Jaxue bukan pacarku. Aku juga tidak akan pacaran dengan orang lain.
Apa dia sedang menjelaskan padaku? Dan maaf untuk hari itu. Apa? Kalimatku yang bilang kamu bodoh itu. Wah, senang sekali ya. Sepertinya situasinya berubah. Sudah cerah lagi. Sister Shuang. Mungkin aku benar-benar bisa mendapatkan Fu Yanqi. mengenai topik debat kali ini aku rasa. Revolusi belum berhasil. Kawan-kawan masih harus berusaha. Ketua kelas, Shen Jiaxue, debat kalian perlu orang yang mencatat, kan? Ketua kelas, Shen Jiaxue, debat kalian butuh pencatat, kan? Suruh Xu Wangxing aja, dia bisa kerjain ini. Kami sebenarnya nggak terlalu butuh. Bisa. Gawat ketua, Iris tiba-tiba sakit perut. Di kamar mandi nggak bisa datang. Sekarang, juru bicara ketiga kami kosong. Xu Wangxing, beberapa hari ini kamu selalu ikut kelompok buat catat. Pasti udah paham soal topik debatnya. Iya, tapi aku... Kau gantikan posisi juru bicara ketiga. Aku... Yanqi. Kamu yang akan menggantikan posisi pembicara ketiga. Aku... Yanqi. Kamu tidak bisa sembarangan seperti ini. Xu Wangxing, dia sama sekali belum pernah ikut debat. Bagaimana bisa begitu? Dia bisa. Xu Wangxing, kemari, duduk di sebelahku. Jangan gugup, pembicara ketiga bertugas menyimpulkan. Saat lomba nanti kamu fokus dengar argumenku saja. Lomba resmi dimulai. Silakan pembicara pertama pihak pro memulai. Selanjutnya, kami akan mulai menyimpulkan nilai budaya dalam karya film terhadap budaya terhadap warisan budaya serta menyebarkan semangat tradisional. Memiliki peran penting. Jadi dalam untuk warisan budaya dan penyebaran semangat tradisional memiliki peran penting. Jadi dalam karya film dan televisi, kita harus lebih memperhatikan nilai seni. Baiklah, itu saja kesimpulan saya. Panji juara ini, saya ikut bangga. Bintang kecil, ting 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 ting. Kaos bertema konser. Ini hadiah ulang tahunmu tahun ini. Sayangnya, aku juga tidak kaya. Sayangnya, aku juga nggak punya banyak uang. Jadi nggak bisa ngasih kamu tiket konser. Tiket konser? Kayaknya aku bisa dapetin tuh. Kok bisa salah lagi sih? Fu Yanqi. Kayaknya aku emang
nggak cocok sama matematika. Memaksakan diri nggak akan ada hasilnya. Kalau kamu nggak mau mengerjakannya, ya nggak usah dikerjain. Beneran. Beneran. Soalnya tiket konser ini sebagai hadiah buat yang paling progres. Cuman ada satu, kalau kamu nggak berusaha, anggota kelompok lain pasti akan rebut. Tiket konser. Tunggu dulu. Sejumku dulu. Kenapa aku bisa lagi? Lupakan saja. Memaksakan diri tidak akan membawa hasil baik. Tidak. Menurut Jesus, seseorang tidak akan tahu seberapa besar potensinya kalau tidak dipaksa sampai batas tertentu. Fuyanchi, aku harus naik berapa peringkat di ujian mingguan untuk dapat hadiah ini? Setidaknya 5 peringkat. Oke. Untuk ujian mingguan kali ini, aku harus naik 5 peringkat. Jangan baca buku sambil jalan, baca di rumah saja. Jalan jangan sambil baca buku, nanti baca di rumah. Fuyanchi, menurut kamu, apa kali ini aku bisa naik 5 peringkat? Tergantung usahamu sendiri. Memangnya usaha itu ada gunanya? Iya, Sabtu ini 2 lembar. Saudari Shuang. Cepat cubit aku, biar aku sadar. Apa aku kali ini naik 8 peringkat? Benar sekali. Tak kusangka Xiao Xingxing, matematikamu ternyata lulus. Usaha di soal itu memang ada gunanya. Usaha memang preferred. Anak bodoh memang begitu. Baru sedikit maju, sudah besar kepala. Kalau bukan karena ketua kelas yang membantunya belajar demi peringkat kelompok, mana mungkin dia bisa maju secepat ini? Aduh. Keberuntungan adalah bagian dari kemampuan. Sebelum kamu punya kemampuan itu, kamu juga bisa mengajukan diri. Supaya Fuyanchi menerimamu sebagai anggota kelompok. Lihat saja dia mau terima kamu atau tidak. Ya mau. Fuyanchi, dalam ujian mingguan ini, peringkatku naik 8. Hei, mau kemana? Konser. Fuyanchi ikut denganku. Hei, tunggu aku. Shuang. Kemarin aku dapat kemajuan besar. Coba ceritakan. Apa? Ternyata Fuyanchi nonton konser bareng kamu? Iya. Fuyanchi yang biasanya suka ketenangan. Tapi dia mau nemenin aku nonton konser. Ini pertanda dia suka loh. Sekarang kamu harus cepat-cepat ungkapan perasaan. Ini tanda-tanda suka nih. Harus cepat-cepat ungkapan perasaan sekarang. Kayaknya sekarang peluangmu besar banget. Wah, kabar gembira besar. Kabar gembira besar. Teman-teman semua, aku baru dengar ada pengumuman dari bagian akademik. Untuk meringankan tekanan ujian masuk PTN kita, sekolah memutuskan malam ini di lapangan mengadakan acara untuk kita. Acara? Kayaknya bahkan langit lagi bantu kamu. Kali ini pasti berhasil aku ngungkapin perasaan. Bintang kecil. Untuk kembang api ini, aku sampai ngeluarin modal gede banget. Kalau masih gagal lagi, aku... Ya, for total.
Su Wangxing, malam ini lo harus ungkapin perasaan. Harus maksimal. Semua keberanian selama 17 tahun ini. Sepertinya ada 2 Ofang di depan. Sepertinya ada 2 orang di depan. Fu Yanqi, Shen Jiaxue. Yanqi, lihat, kembang api pun ikut merayakan untuk kita. Xi Wangxing. Shen Jiaxue bukan pacarku. Aku juga tidak akan pacaran dengan orang lain. Fu Yanqi membohongiku. Padahal mereka berdua sangat dekat. Ternyata semua ini hanya aku yang terlalu berharap. Wangxing. Wangxing. Zhu Wangxing, bangunlah. Ada apa, Zhu Wangxing? Wangxing. Wangxing. Su Wangxing. Su Wangxing. Kamu kenapa? Jauh darinya. Pergi. Kanker otak stadium akhir. Kak Shuwang, aku takut kamu khawatir, jadi aku tidak pernah memberitahumu. Aku terkena kanker. Sekarang waktuku tinggal sedikit. Daripada terus seperti ngengat terbang ke api. Lebih baik aku berpamitan dengan baik pada kalian. Bintang kecil. Sudahlah. Bintang sayang. Sudah. Apa karena aku akan segera mati? Saat ini berhadapan dengan Fu Yanqi, aku justru merasa sangat tenang. Zhu Wangxing, kemarin malam kamu salah paham. Fu Yanqi, aku tahu ini semua hanya keinginanku sendiri, tidak perlu menjelaskan padaku. Bukan. Apa? Ini bukan hanya keinginanmu sendiri, Zhu Wangxing. Bodoh amat sih kamu. Aku nggak bodoh. Kamu nggak bodoh, terus kenapa kamu nggak sadar kalau aku sebenarnya selalu menyukaimu? Shen Jiaxue. Yanqi, lihat, bahkan kembang api pun ikut senang untuk kita. Fu Yanqi, ku kena penyakit mematikan. Jangan kasihani aku dengan mengatakan hal seperti itu padaku. Zhu Wangxing. Kamu sebenarnya tidak kena penyakit mematikan. Waktu itu kamu salah ambil laporan pemeriksaan. Kamu cuma anemia biasa. Syukurlah, ternyata aku tidak kena penyakit mematikan. Meskipun waktu itu aku ditolak saat mengungkapkan perasaan, tapi untungnya nyawaku selamat. Tunggu dulu, Fu Yanqi. Tadi kamu apa bilang suka sama aku? Jadi kamu bukan karena kasihan, tapi karena selama ini suka sama aku. Iya. Bu, pakai kartu saya saja. Serang mereka. Bawa tasnya ke sini. Fu Yanqi menyukaiku. Fu Yanqi, dia menyukaiku. Apa aku sedang bermimpi? Bodoh. Fu Yanqi. Kalau begitu, apa kamu mau bersama denganku? Xi Wangxing,
Aku hanya mau pacaran di bangku kuliah. Kalau begitu, aku akan berusaha masuk universitas yang sama denganmu. Xu Wanxing, jangan-jangan kamu benar-benar mengira hubunganmu dengan Fu Yanqi bisa bertahan lama? Xu Wanxing, jangan-jangan kamu benar-benar mengira hubunganmu dengan Fu Yanqi bisa bertahan lama? Maksudmu apa? Fu Yanqi sebenarnya nggak perlu ikut ujian masuk PTN. Nilai-nilainya langsung bisa diterima lewat jalur undangan ke Qingbei. Sementara kamu, bahkan untuk masuk universitas biasa aja belum tentu lulus. Murid bodoh. Kamu sama sekali nggak pantas buat dia. Shen Jiaxue. Pantas atau tidaknya Xu Wanxing buat aku, bukan urusanmu. Yanqi. Kalau sampai aku lihat kamu lagi menghasut Xu Wanxing, jangan salahkan aku kalau nggak ingat teman sekelas. Bintang kecil. Setelah selamat dari maut, siap-siap saja menghadapi yang akan datang neraka UTBK ini. Xiao Xingxing. Setelah nyaris kehilangan nyawa, siap-siap menerima. Yang selanjutnya neraka ujian masuk perguruan tinggi. Shuang, ayo semangat bersama. Semangat. Masih bisa tidur 15 menit. Cowok ganteng di samping aku merasa aku jadi segar lagi. Masih bisa tidur 15 menit. Ada cowok ganteng di sampingku, aku merasa aku segar lagi. Lanjut ngerjain soal. Xu Wanxing. Aku akan segera meninggalkan sekolah ke kota utara untuk ikut pelatihan pra-ujian. Ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. 10 menit lagi. Balik dan kerjakan satu set soal simulasi. Leo Pratama. Sebenarnya mau bilang apa sih? Xu Wanxing. Kalau suatu hari Fu Yanqi memperlakukanmu tidak baik, kamu bisa kembali ke sisiku kapan saja. Aku mengizinkanmu menjadikanku cadangan. Aku mengizinkanmu menjadikanku cadangan. Oh, Leo Pratama. Semoga kita selalu berteman. Xu Wanxing, siapa yang mau cuman berteman denganmu? Perpustakaan ini menyaksikan seluruh masa muda kita. Hari ini kau juga akan pergi. Fu Yanqi. Ujian masuk perguruan tinggi sebentar lagi. Aku benar-benar grogi. Lakukan yang terbaik saja. Ya. Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat. Gue sangat gue. Lakukan yang terbaik saja. Iya. Fine for you. Dengan nilai segini mustahil aku bisa masuk universitas top. Yanqi, aku mikir sesuatu. Kamu tidak mengecewakanku. Aku tahu kali ini. Kamu sudah berusaha maksimal. Tapi... Xu Wanxing, ulang tahun ini. Ikuti ujian seni. Di tahun depan ini aku akan membimbingmu sepenuhnya. Aku yakin.
Kamu pasti bisa diterima di universitas top. Aku akan bimbing kamu sepenuhnya. Aku percaya. Kamu pasti bisa masuk Qingbei. Yanchi. Ya. Selama setahun ini, walaupun kamu dan Xu Wangxing berjauhan, tapi setiap hari kamu bimbing dia lewat HP. Sekarang nilai ujian masuk perguruan tinggi sudah keluar. Bagaimana? Apakah Xu Wangxing ada harapan masuk Qingbei kita? Aku percaya dia bisa. Fu Yanqi. Empat tahun masa kuliah berlalu begitu cepat. Equinox musim semi, titik balik musim panas, embun beku turun, titik balik musim dingin. Aku selalu bersama Fu Yanqi melewati semuanya. Leo Pratama terus menjuarai kompetisi di tim nasional. Kak Shuang juga di kampus bertemu dengan orang yang benar-benar disukainya. Kali ini giliranku jadi penasihat. Membantunya merencanakan strategi. Suka di masa muda adalah soal nekat dan tak tahu diri. Kukira aku dan Fu Yanqi bisa bersama selamanya. Tapi kenyataannya bisa tiba-tiba memberi tamparan keras. Sayang sekali. Anda tidak lolos wawancara di perusahaan kami. Wawancara gagal lagi. Xu Wangxing, malam ini kamu harus lembur mengerjakan desain karya. Fu Yanqi. Sudah malam, cepat tidur. Masalah kerjaku nggak usah kamu pusingin. Aku bisa selesaikan sendiri. Xu Wangxing, kita ngobrol dulu. Kamu mau ngobrol apa denganku? Aku tahu, kamu dan Fu Yanqi sudah bersama 4 tahun. Hubungan kalian baik. Tapi Xu Wangxing, perasaan di masyarakat ini bukanlah segalanya. Kalau dua orang ingin bersama dalam jangka panjang harus setara. Antara aku dan Fu Yanqi urusan kami berdua, Zhen Jiaxue. Apa kamu kurang ajar banget sih? Aku kurang ajar? Apakah kamu terlalu tidak punya batasan? Aku tidak punya batasan. Aku sekarang ini dari perusahaan Fu Yanqi, mitra kerja. Aku hanya tidak ingin melihatnya karena kamu melewatkan kesempatan besar. Tidak ingin melihatnya usaha yang telah dilakukannya sebelumnya menjadi sia-sia. Ya, benar juga. Perusahaan Fu Yanqi mengalami krisis. Bagaimana mungkin memberitahumu? Lagi pula, kamu tidak bisa membantunya sama sekali. Sekarang ini, perusahaan Fu Yanqi sedang dalam tahap awal mengalami dampak krisis industri. Pihak Amerika sudah menawarkan kepadanya kesempatan kerjasama. Jika kamu benar-benar menyukainya, seharusnya tidak menjadi penghalangnya. Halo? Fu Yanqi mengalami pendarahan lambung. Apa? Apa Fu
Yanqi mengalami pendarahan lambung. Baik, dokter saya segera sampai. Fu Yanqi, kamu harus baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Saya pacarnya. Konsumsi alkohol berlebihan, ditambah kelelahan berlebihan, menyebabkan pendarahan lambung. Untungnya hanya pendarahan lambung. Jika terus bekerja keras seperti ini, nanti mungkin bisa terkena kanker lambung. Terima kasih, dokter. Saya sekarang, tapi perusahaan Fu Yanqi Mitra Kerja. Saya hanya tidak ingin melihatnya karena kamu melewatkan kesempatan besar. Tidak ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Usaha yang telah dilakukan sebelumnya sia-sia. Tidak mau hanya bisa melihatnya usaha yang sudah dia lakukan terbuang sia-sia. Kamu bilang apa? Iya juga sih. Perusahaan Fu Yanqi sedang mengalami krisis. Mana mungkin dia kasih tahu kamu. Soalnya, kamu kan nggak bisa bantu dia apa-apa. Sekarang perusahaan Fu Yanqi sedang dalam tahap awal. Terkena dampak krisis industri. Pihak Amerika sudah menawarkan peluang padanya. Kalau kamu memang suka dia, seharusnya jangan jadi penghalangnya. Fu Yanqi, aku tahu mendirikan perusahaan teknologi cerdas adalah impianmu. Tapi aku tidak mau jadi penghalangmu. Gadis kecil ini aneh juga. Kemarin seharian merawatmu siang malam tanpa henti. Hari ini kamu sudah sadar malah pergi tanpa pamit begitu saja. Su Wangxing, aku sudah keluar dari rumah sakit. Cepat jemput aku pulang. Fu Yanqi, ayo kita putus. Su Wangxing, aku tidak mau kamu bercanda seperti ini. Halo? Su Wangxing? Fu Yanqi, maaf, kita harus lepas. Maaf, kita harus putus. Baru kamu bisa pergi ke Amerika dengan tenang. Su Wangxing, aku akan ke bandara sekarang. Asal kamu datang mencariku, aku akan tinggal. Su Wangxing, katakan sesuatu padaku. Su Wangxing. Aku tidak punya kemampuan yang cukup untuk melindungimu. Hingga kamu harus meninggalkanku. Su Wangxing. Jaga dirimu baik-baik. Fu Yanqi, ku harap peristiwamu lancar. Ada sebuah keinginanmu terkabul. Fu Yanqi, semoga perjalananmu lancar. Semoga keinginanmu terkabul. Wah, sudah 5 tahun kita berpisah. Perubahan kalian semua sangat besar ya. Ya, perubahan memang besar. Dengar-dengar, Fu Yanqi setelah pergi ke Amerika dulu langsung mendirikan sebuah perusahaan teknologi setelah go public, nilainya lebih dari miliaran. Bahkan fotonya langsung ditempel di dinding selebriti sekolah. Xiao Xingxing, waktu itu kamu putus dengannya. Sekarang menyesal tidak? Tidak menyesal. Fu Yanqi, ku hanya berharap dia semakin baik. Xiao Xingxing, cepat lihat. Fu Yanqi datang.
Coba lihat. Fuyanchi datang. Dulu di grup teman sekelas ada yang bilang Fuyanchi akan pulang dari Amerika. Kukira cuma kabar burung, ternyata beneran pulang. Sudah 5 tahun berlalu, si jenius tetap tampan. Cuman nggak tahu, sekarang Fuyanchi masih jomblo nggak ya? Sekarang dia lebih bersinar daripada dulu. Di sampingnya mungkin sudah ada orang lain. Sayang, dulu aku tanya kamu, kenapa putus sama Fuyanchi? Kamu nggak mau kasih tahu. Sebenarnya aku bisa lihat sebenarnya kamu belum bisa move on darinya. Kalau masih suka, beranilah mengejarnya. Kayak dulu lagi. Kalau masih suka, beranilah mengejarnya. Seperti dulu. Kak Shuang, keberanian mengejar seseorang sekali saja sudah cukup. Apakah kamu punya keberanian? Aku tidak tahu. Tapi dia datang. Pacar. Selama 5 tahun aku pergi ini, bagaimana kabarmu? Fuyanchi. Kita sudah putus 5 tahun yang lalu. Kalau kali ini, bisakah giliranku untuk mengejarmu lagi? Kalau tidak, bagaimana aku bisa bertemu pacarku dengan wajar?